Jadi orang yang sulit tidur di waktu malam, sering begadang, dan begadangnya itu yang tidak bermanfaat, entah itu lihat HP, entah itu dia bermaksiat apa, itu biasanya ditemani sama jin, dan bahkan seringnya jinnya itu tempel di mata. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya miliknya Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang istiqomah di dalam ketaatan dan mengamalkan sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah, pasangan kita, anak-anak kita, atasan kita, bawahan kita, pejabat kita, aparat kita, rakyat kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan dan mati dalam keadaan husnul khotimah, hidup berkah, rizki melimpah, penghasilan itu turah, iso bolak-balik tekan Mekah Madinah. Mudah-mudahan yang hadir dan semua panitia yang sudah berjuang mensukseskan acara ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Mudah-mudahan setiap rupiah yang dikeluarkan, setiap tenaga yang dikeluarkan, setiap pikiran yang dikeluarkan dibalas oleh Allah dengan surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Ini suaraku jelas tak ya sebenarnya? Jelas? Ibu-ibu jelas? Jelas gitu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah tentang berkah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita yakin tidak kalau kita mengamalkan sunnah itu hidup kita akan berkah dunia akhirat? Yakin tidak kira-kira? Yakin. Pertanyaannya yang kedua, apakah setiap yang yakin kemudian melakukannya? Orang semangat melakukan itu biasanya karena kalau sudah tahu imbalannya. Semangat kerja itu karena ada bayarannya. Semangat jualan karena ada komisinya. Nah, kita sering ketika yang janji manusia, wujudnya kadang-kadang suami kita, istri kita, atasan kita, bos kita. Kalau yang janji manusia, kita itu semangatnya luar biasa, yakinnya luar biasa, dan mengamalkannya juga luar biasa karena upahnya itu nyata. Kira-kira gini, ketika Allah menjanjikan barang siapa sholat berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Misalnya 27 derajat itu dirupiahkan, misalnya barang siapa yang sholat berjamaah maka dia akan dikasih 27 juta misalnya. Sholat duhur 27 juta berjamaah,
asar 27 juta, maghrib 27 juta, isya 27 juta, subuh 27 juta. Kira-kira masjidnya kebak enggak kira-kira? Rak kamot. Karena ketok nyoto duit gitu. Karena ketok nyoto apa? Duit. Padahal kalau 27 juta dengan 27 derajat yang diberikan Allah itu kira-kira lebih besar mana hasilnya? Mulai menang gitu. Gede ndi kira-kira gede ndi? Bosmu wis pokoknya sing salat jamaah maghrib dapat 27 juta, rame ra kira-kira? Jangankan 27 juta, 700.000 aja kebak dalam masjid sini kira-kira. 700.000 sing salat jamaah maghrib ning kene, 700.000 masjid kene kebak ra kira-kira? Kebak. Kira-kira anak jenengan dijak ra kira-kira? Bojone jenengan kira-kira dijak ra? Mantune, mertuane, makne sing saged ulun sarek wis kecil-kecil dijak sandra kira-kira. Oh, dasar motor duiten. Inilah kita gitu. Ketika yang dijanjikan wujudnya wujud dunia langsung. Dan kadang-kadang penyakit itu tidak hanya jenengan, ustadz pun kadang yang ngono kuwi kadang-kadang. Kira-kira jenengan sama ustadznya sok padha napa boten? Tapi ketika Nabi bersabda yang artinya sekiranya kalian mengetahui pahalanya sholat subuh berjamaah, maka orang-orang itu akan berbondong-bondong ke masjid. Sekiranya kalian mengetahui pahalanya, besarnya pahala shaf pertama di sholat berjamaah, maka jenengan akan saling berebut, bahkan mungkin jotos-jotosan. Tapi kira-kira shaf pertama jenengan mawon jenengan. Nak shaf pertama jenengan mawon, adzan jenengan mawon, ngimami sing belajar tahsin sapa jenengan mawon. Nak urusan akhirat. Tapi nak urusan dunia pira-pira wae. 1.000 sapa sik iyal, aku sik bapakmu sik iyal. Wis sik. Nak 200 tambani. Rata-rata kita seperti itu. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kira-kira kita hidup di dunia sama di akhirat tuh lama mana Pak kira-kira? Bu, suwe akhirat apa dunia Bu? Akhirat. Yakin? Dan ternyata kemarin saya hitung sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. Sehari di akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun di sini. Ternyata satu hari akhirat itu sama dengan berapa ribu tahun di 1000 tahun di sini. Jadi kita hidup di dunia ini cuma, kalau dibandingkan akhirat paling cuma berapa menit toh. Tapi kita lebih senang dunia daripada akhirat. Inilah kita. Karena apa? Saking orang ngerti nih, apa saking orang pengen ngerti, apa ngerti tapi dablek. Sing ndi kira-kira? Sing jawab ini jujur, nak sing ra jawab luwih parah biasanya. Gitu ya. Makanya yuk kita ingat bahwa kita hidup di dunia sementara dan sebentar lagi kita akan mati. Jenengan riyen apa kula riyen kira-kira? Ustaz riyen apa jamaah riyen? Kira-kira muga-muga sing meninggal jamaah sik apa ustaz sik kira-kira? Bareng. Kiamat bareng. Sapa sing pengen daftar mati dhisik? Apa sapa sing pengen mati paling keri, sing paling keri mati pengen paling keri. Jadi wong sudah mati kabeh kirek jenengan tok men. 100 tahun yang lalu kita sudah di dunia belum? Jawabnya yang semangat belum? 100 tahun yang lalu kita sudah di dunia belum? 100 tahun yang akan datang kita masih di dunia enggak? Serak nono wis. Rizal serak nono.
Ustadz ya wis raknono. Nah, di sana itu nanti kita mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban semua amal kita masing-masing. Makanya sahabat Ali karamallahu wajhah berkata yang artinya kun min abnail akhirah. Jadilah kalian tuh anak-anak akhirah. Wala takunu min abnaid dunya, jangan jadi kalian anak-anak dunia. Maksudnya kira-kira awake dhewe, kira-kira ya. Iki misalnya Al-Qur'an, kok orang gue Al-Qur'an ya. Sing gue Al-Qur'an ngacung sing gue Al-Qur'an ya. Lebih sering pegang HP, baca HP kok baca Al-Qur'an jujur. Ustaz, HP ku yo nang Al-Qur'an lho, Tat. Aku percaya, nak HP ini Al-Qur'an percaya, tapi lebih sering dibaca Al-Qur'annya atau grup WhatsApp. Arek turu kira-kira maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Apa balesi WA kontone sik? Ngopi ning ndi, Mas? Keturun. Berarti sok kira-kira sing nyafati dhewe Al-Qur'an apa HP kira-kira? HP. Berarti sok nak awakmu nak sibuk karo HP, sok ning akhirat sing nyafati HP. Tapi nak sibuk Al-Qur'an, maka yang menyafati Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu besok akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya, suka mengamalkannya, suka mengajarkannya, suka belajar. Orang yang sibuk dengan Al-Quran ketika di dunia, maka besok di akhirat Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Orang yang sibuk HP di dunia, maka Al-Quran akan maka HP akan memberikan nggak nolak HP yang syafaat. Kalau yang digurkin dan rokoknya, oke sibuk karena itu gitu. Masya Allah. Apalagi ini bentar lagi bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan usia kita sampai bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Ibu tadi nggih mukadimah, saya masuk materi. Saya ada buku kemarin sudah tak baca ya. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Lebih dari berapa? 1000. Kira-kira yang kita amalkan 1000 apa cuma satu tok kira-kira? Apa belas radi amal gitu. Oke ya. Kemarin kita sudah bahas masalah bangun tidur. Sekarang kita bahas tentang sunnah dalam memakai sandal atau sepatu. Jadi dengan memakai sandal, nak ngamalke sunnah itu ganjaran, Pak. Nggo sandal tok gitu. Apa meneh nyayang bojo, wah ganjaran gede. Nah, sabda Rasulullah SAW, Allahumma sholli kok siji tok liyane do ngantuk kabeh. Sabda Rasulullah SAW menerangkan kepada kita perihal bagaimana memakai alas kaki, baik sandal maupun sepatu, menurut hukum syariat. Wis tuwa. Nak nggo kacamata itu tulisan gede-gede dadi raksasa masalahnya. Kita cetok banget. Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis shimal. Falyun il huma jami'an awliyah la huma jami'an. Apabila seorang di antara kalian memakai alas kaki, sandal atau sepatu, maka mulailah dengan yang kanan. Jadi kalau memakai sepatu atau sandal, dimulai pakai sandal yang kanan dulu apa kiri dulu? Apa sak nyekele? Jujur biasanya kanan dulu apa kiri dulu apa sak nyekele biasanya? Sunnah Nabi memakai sandal kanan dulu. Adapun apabila hendak melepaskannya, maka mulailah dengan yang kiri.
dan pakailah keduanya sekaligus atau lepaskan iya. Jadi gue sandal siji rentok karena setan ki seneng gue sandal siji. Berarti nak ana wong kok gue sandal siji kuwi berarti koncone alias setan das ireng. Nah, itu tidak boleh pakai sandal siji, nak gue sandal loro. Kanan pakainya kanan dulu atau kiri dulu? Tak ulangi ilmu ini masuk. Kalau melepas ini sunnah. Kalau kita lakukan niatnya ngamal ke sunnah, ya Allah, aku meh ngamal ke sunnah Nabi nyopot sandal itu ganjaran Pak. Nyopot sandal itu untuk ganjaran. Nak niatnya ngamal ke sunnah. Nak biasanya ini yuk ora itu ganjaran Pak. Makanya diniati ya Allah, aku nggo sandal ke tangan kaki kiri kaki kanan dulu niat ngamal ke sunnah Nabi. Saya melepas sandal atau sepatu ini kaki kiri dulu niat mengamalkan sunnah Nabi. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Lanjut. Sunnah-sunnah tersebut diamalkan seorang muslim berkali-kali dalam sehari semalam. Misalnya ia memakai alas kaki sebelum masuk dan keluar masjid, ketika masuk keluar kamar mandi, dan ketika pergi ke tempat kerja di luar rumah. Sehingga dapat dilakukan bahwa memakai alas kaki adalah rutinitas yang terjadi. Kira-kira kita tiap hari memakai dan mencopot sandal berapa kali kira-kira? Sering ya, tergantung gone ding. Nah, ini sunnahnya harus itu. Kemudian sunnah memakai sandal, sunnah berpakaian. Nah, gue kelambi tok gitu Pak, nggak ngamal ke sunnah untuk ganjaran. Gue kelambi gitu ganjaran. Yang pertama, ketika kita memakai pakaian, membaca bismillah. Kira-kira kalau kita memakai pakaian angger gue baca bismillah biasanya. Jujur. Pokoknya angger gue. Bismillah ini diucapkan baik ketika melepas maupun memakai pakaian. Kalau sandal tadi ketika memakai baca bismillah. Kalau sandal itu memakainya kanan dulu, nyopotnya kiri dulu. Kalau pakaian nih mau melepas baca bismillah, mau apa? Memakai baca bismillah. Kemarin saya habis ruqyah mbak-mbak, habis rekreasi di Bali, kesurupan jin. Jinnya ada di sini. Jadi jenengan yang sering pegel-pegel di sini, rak mari-mari, dikira kolesterol, tapi dicek neng gula darahnya normal, dicek tensinya normal, dicek apa-apa normal dokter, tapi ini pegel terus. Aku biasanya kan tinggal jin. Ya. Yang pertama di sini, ini aku nak ngadeg kita Pak. Mas, kalau saya berdiri kelihatan tak? Tak, mulai tak sedikit jelas ini. Saya mau berdiri nih, dibalik. Siap. Oh, cuma mulai kelihatan ya. Jadi di sini, kemudian, mohon maaf, ada orang yang sering sakit perut, tapi diobati apapun tidak sembuh-sembuh. Bolak-balik ke rumah sakit, biasanya di situ ada jinnya. Ini pasien saya sering seperti itu. Di perutnya, di sini, di matanya. Kemudian ada lagi yang mohon maaf, mbak-mbak ini jinnya ada di kemaluan juga. Ada di banyak tempat. Dan ini rata-rata jin itu seperti itu. Ketika saya ruqyah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfi. Ngomongnya begini ini. Aku rarik metu. Nah, nopo rarik metu. Aku seneng karo cahiki. Ternyata mbak ini kadang-kadang di mimpi ini kakek-kakek. Kira-kira jadi nanti seneng kakek-kakek kalau enggak. Wes kakek-kakek jin sisa gitu. Ini nyata, kisah nyata baru 2 hari yang lalu. 3 hari atau 2 hari yang lalu. Ketika saya ruqyah, ternyata di sini, di kepala. Jadi orang yang sulit tidur di waktu malam, sering begadang, dan begadangnya itu yang tidak bermanfaat, entah itu lihat HP, entah itu dia bermaksiat apa, itu biasanya ditemani sama jin. Dan bahkan seringnya jinnya itu tempel di mata. Jadi ibu-ibu kalau udah capek banget, bengi dituroke reso turu.
Itu ternyata ketika saya ruqyah, ini kasus beda lagi. Itu ternyata jinnya di sini. Ya, cara ruqyahnya, tak ajari ruqyah, tak ajari caranya. Itu kalau jenengan tidak bisa tidur, melek terus, padahal jenengan sudah capek pengen tidur, tidak bisa tidur, ada jinnya, tarik aja di sini. Sambil ngomong keluar, maka pastikan kuku kita jangan sampai ada panjangnya. Sunnahnya kuku itu pendek kayak gini. Oke, kalau sudah kelihatan panjang dipotong, karena salah satu tempat favoritnya jin itu di kuku-kuku yang panjang itu, apalagi kotor atau bersih di sana. Tarik di sini. Jadi bisa ditarik di sini, kita ditarik, jinnya ngomong, tak ngancani begandang, tak jak ngancani begadang, aku diusir kayak gitu. Gitu Pak ya Bu. Jadi jenengan nak maca Quran nak ngantuk. Biasanya nak maca Quran jenengan ngantuk tak Bu biasanya? Ngantuk. Nak ndelok HP ra ngantuk-ngantuk yo. Bapak-bapak yo padha yo kita yo. Kita luwih parah bapak-bapak Bu. Jadi nak maca Quran sekali nggih maca Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk. Karena di saat kita membaca Quran, jin yang ada di tubuh kita itu dia tuh terserang. Dia tidak mau kalau kita taat. Makanya ketika kita itu mau Quran ngantuk, giliran ngobrol karo koncone pol subuh betah. Banyak deh yang seperti itu. Banyak deh. Malah ditambah kopi. Tapi nak mau Quran ngantuk, orang mau ngombe kopi orang. Nah, itu ternyata di situ. Tarik keluar, muntah. Akhirnya tak buang di kali, tak suruh masuk ke plastik, tak buang ke kali situ. Jembatan satu ringgon kono jembatan kita uncal kene kono nggih sini. Wis manggon ning kali kene. Nak moro ning pasien kowe tak kotake serahmu aku. Gitu. Dan ini banyak rata-rata yang sering kayak gini ibu-ibu. Yang sering kena gangguan jin itu rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak ada. Berarti kalau bapak-bapak kok cek gangguan jin, berarti bapak-bapak yang mentalnya kayak ibu-ibu. Baperan, apa meneh? Ngamuan, apa meneh? Nah itu. Harusnya bapak-bapak itu resol diganggu jin, gagah. Makanya kalau ada laki-laki kok seneng berpakaian kayak perempuan, seneng dandan-dandan bencong, itu bisa dipastikan atau kemungkinan besarnya itu ada jin di tubuhnya, orang waras berarti. Kira-kira wong lanang ki pemimpin nggih. Misalnya jenengan punya suami bencong mesti tak gelem ya Bu ya. Suami menantu bencong gelem tak Bu? Tak seneng. Orang normal tuh tak pengen seneng di pasangan bencong, terus di anak bencong mesti tak seneng gitu. Tapi ada orang yang jadi bencong itu malah bangga. Ning kono ning Israel kono Israel. Ning Amerika koncone Donald Trump karo Netanyahu. Jadi kalau ada anak kita laki-laki kok kebencong-bencongan harus segera ditangani, jangan dibiarkan. Kok itu ada tanda-tanda kebencong-bencongan. Makanya laki-laki harusnya tegas. Bu, jangan seneng suami tegas apa sing lebih Bu kira-kira. Tegas Bu. Oh, tegas kegalaan kok jangan loro ati kok. Jadi gitu. Nah, kembali. Nah, ini tadi cara memakai pakaian. Ketika kita memakai pakaian baca apa? Bismillah. Ketika kita menyopot. Melepas pakaian juga baca. Apa fungsinya? Bahkan ketika kita pakai selimut pas tidur juga membaca Bismillah. Fungsinya apa? Jin-jin kafir itu tidak bisa ikut di dalam pakaian kita. Anak saya kalau tidur kadang yang namanya anak-anak kan orang apalagi anak-anak muda sekarang itu ya, karena pergaulannya sing gaul-gaul kadang kon go daster, kon go pakaian kayak ibu-ibu ora gaul koyo mbah-mbah wae ngono deh. Astagfirullah. Itu kadang kalau saat pas dia tidur tak tilai kok pakaiannya kok kira-kira kok terlalu seksi, tak tutup pakai kain baca Bismillah. Karena apa? Banyak sekali jin-jin yang jatuh cinta karena sering lihat apa?
lihat aurat. Jadi banyak wanita itu disukai jin karena satu, menunda nikah, yang kedua single parent terlalu lama, yang ketiga sudah punya pasangan tapi sering cekcok sama pasangannya. Di sini ada enggak kira-kira? Sering cekcok sama pasangan terus. Ada enggak di sini? Bebe, kok ngacung-ngacung aku tak rukyah ya bang. Di kandani kok udah malah nyerang ustate. Sing wani nyerang ustad berarti koncone jin. Ora guyon. Berdoa ketika memakai pakaian, yang pertama ketika membuka pakaian baca bismillah, yang kedua ketika memakai pakaian juga baca bismillah. Yang kedua berdoa ketika memakai pakaian. Sini. Gua wedi ya. Dalam sebuah hadis disebutkan apabila Rasulullah hendak memakai pakaian gamis, jubah ataupun sorban, beliau selalu berdoa. Yuk, doanya dihafalkan bareng-bareng. Allahumma. Ulangi. Allahumma. Apa kok durung? Ngono tok ora apal. Allahumma bareng. Inni as'aluka min khairihi. Ulangi. Allahumma inni as'aluka min khairihi. Sing ngene iki to Pak disuting gitu. Kanggo kok nak tak disuting, jenengan aku tau video no gen apal kok ki ngajari anakmu sing nggo HP. Di video sing nggo HP. Nanti dikirimke nganu anake dhewe ki nak nggo nak make pakaian itu membaca doa. Ulangi. Allahumma inni as'aluka min khairihi. Apa belum? Allahumma inni as'aluka min khairihi. Ulangi ya, doa memakai pakaian. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Hafal belum? Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Hafal belum? Belum. Mesti video belum? Artinya sudah di video tetapi tahu? Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk memperoleh kebaikan dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tujuan pakaian ini dibuat. Artinya gini, misalnya tidak hafal Arabnya, langsung artinya boleh. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tujuan pakaian ini dibuat. Apalah jawabannya? Ya Allah, saya memohon kebaikan dari memakai pakaian ini, dan ketika pas membuatnya ya Allah, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan ketika memakai pakaian ini dan ketika membuatnya ya Allah. Hafal ya, gampang ya. Nah, gitu aja. Jadi kalau tidak hafal Arabnya langsung artinya tidak apa-apa. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan ketika saya memakai pakaian ini dan kebaikan ketika pakaian ini dibuat. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan ketika pakaian ini dibuat. Jelas ya Pak ya? Jelas Bu? Kemudian ketika memakai pakaian, sunnahnya
memakai pakaian dari sebelah kanan dulu, bagian yang kanan dulu. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi, idza labistum fabda'u bi aymanikum. Apabila kalian tidak memakai pakaian, maka mulailah dengan yang sebelah kanan. Kayak tadi sandal, ketika memakai sebelah kanan, ketika melepasnya sebelah kiri. Pakaian pun sama, ketika memakai pakaian sebelah kanan dulu. Jadi semua perkara baik harus dimulai dengan bismillah dan dimulai dengan sebelah kanan. Ketika kita mengamalkan ini, niat mengamalkan ini karena meniru Rasul atau mengamalkan sunnah, maka kita memakai pakaian sudah panen pahanya. Kemudian melepaskan pakaian atau celana dari sebelah kiri, sama seperti sandal tadi. Kalau memakainya sebelah kanan dulu, kalau melepaskannya yang kiri dulu. Jelas gitu? Jelas? Sunnah keluar dan masuk rumah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dianjurkan membaca basmalah, memperbanyak zikir kepada Allah, dan agar sering memberi salam. Jadi disunahkan kita itu selalu memperbanyak baca bismillah ketika mengamalkan kebaikan, memperbanyak zikir kepada Allah, dan setiap ketemu saudara kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ketemu istri kita, assalamualaikum. Ketemu suaminya ibu, assalamualaikum. Nah kadang kita itu ketika ketemu temennya itu mengucapkan salam itu enteng, tapi ketika ketemu pasangannya ini abote ra karuan. Bener enggak kira-kira? Kira-kira kita kalau masuk rumah baca salam enggak? Bener. Sering apa kadang-kadang lupa barang? Pokoknya setiap kita masuk rumah, assalamualaikum. Kalau tidak ada orangnya, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa? Ketika tidak ada orang, di situ pasti ada jin. Minimal Mbah Dasim jenengan. Namo tak wujudnya perempuan, berarti Dasimah berarti. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Biasanya aku ini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Setan-setan metu kabeh. Sing jin-jin soleh, sing taat-taat ning kene ra apa-apa, tapi aja ngasih ganggu keluargaku. Ganggu keluargaku tak kutaki serahmu. Sampai ngono iki. Jelas iki? Jelas? Jelas apa kurang jelas? Idza dakhala rajulun baitahu, dalilnya hadis Rasulullah, idza dakhala rajulu baitahu fa dzakarallahu 'inda dukhulihi wa inda tu'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la asya'a. Apabila seorang memasuki rumahnya dan ia berzikir kepada Allah ketika akan masuk dan ketika akan makan, maka setan lantas berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat untuk menginap dan makan malam bagi kalian, bro. Setan ini ngomong. Jadi ketika kita masuk rumah baca assalamualaikum, kemudian yang di dalam rumah mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, setan-setan sing musdum rebu gitu, langsung ini karo kanca-kancane, bro wis rasa nginep ning kene bro, adik bro ora iso mangan bengi ning kene bareng bro. Berarti kalau kita masuk rumah tidak membaca salam, dan ketika makan malam tidak membaca bismillah, berarti setan itu ikut tidur. Makanya biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang namanya rumah tangga, kadang-kadang ada dialog yang alot enggak Bu kira-kira? Dialog alot ngerti enggak Bu jenengan?
ayel-ayelan, padu, salah paham. Pernah enggak Bu kira-kira Bu? Bapak-bapak sering atau Pak? Yang namanya pasangan kita, secantik apapun pasangan kita, kadang-kadang jengkel kayak bener enggak Pak? Ibu juga sama, seganteng apapun pasangan kita, kadang-kadang jengkel juga ya Bu ya? Sama. Mungkin bagi istri saya juga sama. Kira-kira bapak-bapak lebih sering jengkel kayak apa nyeneng Bu? Jujur. Kok sing muni aku takon ibu sing temen jengkel juga. Terus ibu-ibu kira-kira lebih sering jengkel kayak apa nyeneng kayak Pak? Sing sering jengkel kayak bapak-bapak apa ibu-ibu? Setan. Berarti nak bojone dhewe nggih jengkelke dadi setan. Berarti nak pas ada jengkelke bojone dhewe ya berarti ada yang dadi sesama setan, tidak boleh saling mendahului. Dan saya Bu, ibu-ibu pesan ibu-ibu dan bapak-bapak. Sak jengkel-jengkel karo bojo, pas mapan turune pisah ranjang, bengi tetep tak parani. Daripada aku dikeloni jin wedok, bojoku dikeloni jin lanang, gitu. Tidak jengkel-jengkele aku dong. Maksudnya kan barisak mesti kan turu kan pisah ranjang nak pas jengkel. Pas jengkel. Aku ning sebelah kono, bojoku sebelah kono. Tangi jam 1 tetap parani. Iki nak rata keloni dikeloni setan. Nak Rizal keloni guling nggih jan. Jadi gitu. Jadi sak jengkel-jengkel jenengan karo bojone jenengan Bu, nak dikeloni aja ngasih mikir. Selama itu masih suami yang sah, masih suami yang sah jenengan, itu jangan sekali-kali dikipatke. Berarti nak jenengan ngipatke sak jengkel-jengkel, berarti jenengan bengi lagi dikeloni karo dasim. Bila dikeloni bojomu padha dasim Bu jenengan. Saya pernah meruqyah orang. Ketika di ruqyah, mbak iki ngomong, wah Ustadz, jin yang sering ngeloni aku tak, wajahnya guantengnya pol, kata dia. Jadi meskipun wujudnya itu kita yang guanteng Bu, aku ngomong, saya yang jangan meremo. Katanya kalau dia pas merem, untuk kemudian diundang itu jinnya teko, wujudnya guanteng. Nah ini kayak siapa ya kira-kira? Kayak Mas Adi kalau Rizal ini 11-12 gitu. Wujudnya guanteng, aku ngomong mbak, jenengan saking merem. Tekora, datang Ustaz. Guanteng kera, guanteng. Yuk wacake ayat kursi karo aku. Niatnya apa? Mudah-mudahan Allah membuka sebenarnya wajahnya kayak apa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wajahnya itu jadi semakin jelek. Jadi sak elek-eleke bojone jenengan Bu, sak nesu-nesune bojone jenengan selama masih suami yang sah, dikeloni ojo ngasih nolak Bu. Nak jenengan nolak Bu, dikeloni kalau dasim, apa percaya. Dan wujudnya Bu walah. Wah elek. Meskipun dia iso nyamat ditinggalan, tapi wujud aslinya apa? Wah elek aslinya. Cik ganteng bojone jenengan. Meski jenengan bojone jenengan kene wis botak ngene lho. Terus wis wani putih kuwi cik ganteng bojone jenengan daripada jin. Mulai sak nesu-nesune jenengan karo bojo, jangan sampai bengi ora gelem dikeloni wis. Iki berlaku hanya suami istri yang sah, bukan pacar loh Bro. Motor marani pacare dikeloni lho. Itu ternyata. Makanya ketika ada seorang perempuan yang sedang marahan dengan suami, sedang jengkel dengan suaminya, sampai dia malam itu tidur dalam keadaan suaminya itu marah, suaminya tidak ridho, atau perempuan itu sedang nesunan karo suaminya, maka malaikat itu melaknat dia sampai dia subuh. Dilaknat terus, didoakan jelek terus karo malaikat. Moga-moga wedok iki wis pokoke sing elek-elek lah. Makanya sejengkel apapun jenengan sama suami Bu, jangan sampai tidur dalam keadaan suami tidak ridho. Meskipun aku ngerti nak bojone jenengan kadang jengkel kayak, bener ya Bu? Bener apa mboten? Kok rawani jawab, kuwatir nak rati edit ini. Sak jengkel-jengkelin jenengan karo bojone jenengan Pak, jangan sampai jenengan itu
mendoakan kejelekan. Kasihan. Karena apapun dia, secerewet apapun istri kita, dia adalah ibu bagi anak-anak kita. Secerewet apapun istri kita, setiap hari masih masak ke dewi. Secerewet apapun istri kita, kadang masih nyucikan baju kita dan anak kita. Makanya selalu doakan kebaikan, ya Allah. Mudah-mudahan si cerewet menjadi tidak cerewet, ya Allah. Rezekinya lancar, ya Allah. Sehat terus, ya Allah. Dimudahkan urusannya, ya Allah. Dilapangkan rezekinya. Jadi setiap istri kita membuat kejengkelan, doakan yang baik-baik, ya. Karena bisa jadi istri kita tuh membuat kita jengkel karena jatahnya kurang, ya Bu, ya. Nggih napa mboten Bu? Kira-kira ibu-ibu sedina iki jatahe pira to Bu asline? 1.000 cukup napa mboten Bu? Cukup. Sithik men kan. Jangan bersyukur lho di bojo ngene iki lho. Lho saya kadang sehari ini bukan pamer, bukan. Kadang ngasih kayak tadi pagi sudah tak kasih berapa? 50.000. Siang aku pulang jaluk neh 250. Engko balik ngene iki udah jaluk meneh jan. Ya ndak apa-apa, memang aku kerja memang goleke bojo. Nak pas duwe, nak pas ra duwe kadang ora tak kei bajonan. Makanya jenengan nak ngasih jatah bojone kok timo 1.000 sedina, kok tuntutannya akeh, jenengan banyak-banyak istighfar, Pak. Saya setuju. Saya bukan berarti belo jenengan, Bu. Jangan dituntut kasih sesuai dengan kemampuannya. Kadang istri saya juga tak kasih sedino 150, kadang 200, kadang 50.000. Nak randu ya tak kei ya nang. Simpenane wingi tintok kese aku. Ini bukan untuk pamer, bukan. Dan saya buat digenti kaya apa tetap abot. Kenapa? Dia sudah menerimaku di saat apa? Di saat semua wanita menolakku, dan sudah 20 tahun menerimaku, suka dan duka dengan keegoisanku tetap menerima. Makanya dia pas ngamuk nunggu aku ya bingung ya nang. Jadi gitu. Di saat semua wanita menolak saya, dia menerima. Keren tak Pak? Padahal waktu itu dia umurnya baru 16 tahun. Saya nikah umur 16 tahun. Umur saya 24 tahun. Anak saya sekarang baru 5. Baru 5 yang hidup, yang meninggal 1, berarti 6, baru 6. Masih kurang nak 20 berarti cek kurang berapa? Cek kurang 15 saya. Karena target saya itu punya anak 20 targetnya. Anak kandung loh yo. Targetnya dia anak 20. Duwe anak asuh 1000 targetnya. Jadi gak piro nih gini anak asuh. Anak asuh sebulan sekali. Mau saya nengkono sebulan sekali sebenarnya anak 1000. Anak asuh saya sudah lebih dari 1000 karena di sini ada berapa ini. Meskipun sebulan sekali Ustaz. Jadi Ustaz Jenderal kan anak asuh ya akeh lho. Nah ini di sini pokoknya setiap jamaah pun mending diwe tak anggap anak asuh. Pengen yang Purwodadi di anak asuh kira ini 200.000 pengajian, 200 lebih wong sak kampung itu pas Isra Mi'raj. Yo bungurung jam tok jadi anak asuh tuh. Jadi anak asuh saya banyak. Ustaz Jenderal anak saya wakeh gitu. Jadi target saya punya anak asuh 1000. Anak kandung berapa? 20 orang. Dari dulu saya sudah ngomong sama istri saya, aku pengen punya anak 20. Tapi istri saya harus nyerah. Berarti nak bujuni nyerah kudu piye Pak kudune? Perasaan matu-matu enggak. Jangan ibujumu Pak. Berdoa ketika memasuki rumah sudah ya tadi ya. Kemudian ketika memasuki rumah, doanya tadi sudah? Belum? Tadi pakaian. Doa ketika masuk ke rumah yuk, dihafalke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ini Arabe, langsung artinya nanti dihafalkan artinya ya Pak ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan kebaikan ketika keluar. Dengan menyebut namamu kami masuk dan kami keluar, dan hanya kepada Allah Rabb kami bertawakal. Jadi ketika masuk rumah, ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu ketika masuk rumah saya, dan saya juga memohon kebaikan kepadamu ketika keluar rumah. Ya Allah, dengan menyebut namamu kami masuk dan kami keluar, dan hanya kepadamu kami bertawakal. Apa lagi terjemahnya? Gampangnya nih Bu, ya Allah, saya mohon kebaikan kepadamu ketika masuk rumah saya mohon kebaikan kepadamu ketika keluar. Saya selalu menyebutmu dalam masuk dan keluar ya Allah, dan kami tawakal kepadamu. Ya ngono kuwi Pak, jenengan ngamalke ngono, diniati mengamalkan sunnah dapat pahala. Mlebu omah itu ganjaran. Jadi ganjaran iki gampang napa angel Pak sebenarnya. Gampang ngerti ilmu nih. Yang selanjutnya adalah bersiwak. Nah, ini hati-hati. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang untune ompong kaya aku ngene iki. Sing wis keruak-keruak kaya aku, usahakan sebelum kita mendekati pasangan kita wangi, bener Bu ya. Makanya saya mengingatkan bapak-bapak yang kerokok, tolong bapak-bapak yang kerokok tolong, nak pengen kumpul karo bojomu, ganti kelambi sik, adu sik, sikatan sik, sing rapi sik, gen bojomu ki sayang karo awakmu Pak. Bu, jenengan aslinya mendukung suami ngerokok ndak Bu sebenarnya? Yang mendukung ngancung, mendukung. Ndak ada lho, kita harus mendukung ngancung. Yang tidak mendukung rokok ngacung. Nah, rata-rata ibu-ibu tidak suka rokok. Karena apa? Wong orang ngerokok, kumpul wong ngerokok wi mampu, bener dah Bu, gitu. Makanya aku gerlungo kumpul karo kanca-kanca sing ngerokok, balik meh nyayang bojoku, mlebu kamar mandi sik, resik-resik gitu. Bersih-bersih dulu, siwakan dulu, dan ini sunnah. Anjuran supaya umat Islam melakukan amalan ini berdasarkan hadis karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah apabila masuk ke rumahnya beliau pun memulai dengan bersiwak. Jadi sebelum kita ketemu bojone dhewe, sebelum nyayang bojone dhewe, usahakan bersiwak dulu. Sikatan sing resik. Bahkan kayak saya ini, gigi saya kan sudah lubang-lubang. Itu setiap masuk siwakan tidak hanya sekali, karena kalau saya sendiri tersiksa, apalagi istri saya. Makanya kalau jenengan kok ketemu aku tersiksa, bau mulutku, jangan ngomong aja Ustaz, jangan bau. Saya kemanapun pasti pakai odol, pakai sikat. Nah, dan tambah siwak, ya, tambah siwak. Biasanya saya bawa 3. Jadi sebelum saya siwakan pakai odol ini bukan untuk promosi, bukan, karena saya bukan agennya di sini, bukan. Kemana-mana pasti saya pakai. Jangan sampai bau mulut kita itu mengganggu orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan istri kita tuh pas aja diambung mambune mambu kolset, jangan sampai itu ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya istri jangan tidak suka sama dia. Saya itu sehari siwakan, dan setiap siwakan tidak sekali saya. Karena apa, saya mengakui bahwa ini gigi kan sudah pada lubang. Karena waktu kecil sering makan panas gitu, mie ayam, bakso, jadi udah bolong-bolong, dan kalau berapa menit udah bau. Makanya mana saya pakai ini. Makanya saya pesan, misalnya jangan ngobrol sama saya, kalau saya udah bau ngomong aja, Ustaz sudah bau, ya, tak siapkan kemana-mana. Jadi sediakan di tas kita itu ada pasta gigi dan kayu siwak. Karena kalau sudah lubang kayak saya ini, cuma ini tok tidak cukup, harus ada kayu siwak itu benar-benar membantu itu. Jadi biasanya saya bawa 3 ini senjata. Jadi setiap kita ketemu orang ya,
termasuk anak kita, pasangan kita, usahakan kita bersih, rapi, wangi. Kira-kira seneng enggak Bu kira-kira? Seneng. Jangan dicium ganti. Tidak jenengan ngambung bojomu kok bojomu ora ngambung, berarti mambung jenengan jenengan. Entah kira ngadus, mbah urung sikatan gitu. Gitu ya. Jadi saya pesan pokoknya, dan ini sunnah Nabi, ketika Nabi masuk selain salam tadi juga siwakan. Ibu-ibu juga sama. Gitu ya. Cukup karena sudah isya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.